Halo guys, balik lagi bersama gue Reza di Sobi Kasir, sahabat pintar solusi usaha. Nah, kali ini gue dan temen gue Nurkis, kita lagi di perjalanan, tepatnya di kota Bekasi. Kita akan datang ke toko namanya Nusa Komputer. Toko Nusa Komputer ini tempat dimana kalian bisa mendapatkan alat-alat seputar kasir yang kalian butuhkan untuk bisnis-bisnis kalian. Nah, gimana keseruan kita? Langsung aja ikutin. Jangan lupa juga tetap pakai masker kalian, meskipun PSBB sudah berakhir, tapi corona masih belum usai. Semangat terus. See you. Sekarang kita udah di Nusa Komputer, langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, apa kabar Mas? Ya, baik-baik. Mas, jadi gimana nih Mas? Kita mau bikin konten sekarang ya? Iya. Langsung aja kali ya kita ke tempat bikin kontennya. Oke, sip. Oke, balik lagi bersama gue Sob. Nih sekarang gue udah di kios barcode, atau yang tadi di bawah tuh Nusa Komputer. Kios barcode tuh nama online-nya ya? Online-nya. Oke. Nah sekarang gue bersama Mas Prudence. Oke, Mas Prudence. Ini perwakilan dari kios barcode, dari channel YouTube-nya kios barcode. Oke. Kita kenalan dulu kali ya. Sekilas nih tentang Nusa Komputer itu apa, kios barcode itu apa. Oke. Silakan Mas Prudence. Gua di PT Nusa Komputer Indonesia, ini NKI, dan NKI ini punya website kios barcode, kiosbarcode.com. Dia juga menjual beberapa software, software kasir, terus juga beberapa perangkat hardware-nya juga, perangkat kasirnya, dan lain-lain banyak. Gitu. Oke, berarti lebih ke solusi usaha ya? Solusi usaha. Oke, seperti motor asal bagi kasir. Oke, jadi solusi usahanya ini dari hardware elektronik. Iya, ada betul. dari macam-macam lah ya, alat kasir ada. Kasir. Mau kebutuhan apa lagi nih biasanya yang sering? CCTV ada. Absensi. Oke. Terus juga ada channel YouTube-nya kan? Ada channel YouTube ya. Oke, channel YouTube-nya bahas seputar Ya perangkat kasir, pemasangan, troubleshoot. Iya. Juga ada ngevlog juga kali ya? Ngevlog juga ada. Oke, sama berarti kayak kita, oke. Tapi ini lebih master nih sebenarnya. Oke. Oke, sekarang kita bahas dari hardware nih. Ini kan banyak banget ya hardware yang tersedia di Nusa Komputer Indonesia. Yang Nusa Komputer itu support. Oke. Kita nguliknya dari alat-alat kasir aja mungkin, karena Sobi Kasir kan fokus di alat-alat kasir. Iya. Oke. Di hardware perkasiran ini cukup rumit karena nggak semua orang awam itu tahu. Contoh printer itu nggak semuanya sama kayak printer desktop yang ada di rumahan. Iya, betul. Karena beberapa punya perlakuan khusus dan kebutuhan khusus juga ya kan. Iya, betul. Mungkin dari printer nih kan kita pernah dengar lah istilahnya ada dot matrix dan printer thermal. Mungkin bisa dibantu jelaskan gitu ke teman-teman Sobi Kasir. Apa perbedaannya? Boleh? Oke. Perbedaannya dari printer kasir atau bisa dibilang printer yang struk di minimarket, itu ada dua jenis printer. Yaitu ada yang jenisnya thermal, ada yang jenisnya dot matrix. Kalau yang dari dot matrix itu dia seperti pita, tintanya itu pita, dan dia itu bisa untuk kertasnya berangkap-rangkap. Oke.
buat yang kebutuhannya administrasi inventory mungkin ya, Iya, butuh betul. alas lengkap kan. Satu buat user, satu juga buat disimpan. Iya, betul, Inventory betul. admin, satu Iya. lagi buat di tokonya ya. Buat di tokonya, Oke, betul, siap, betul. siap, siap. Nah, kalau misalnya yang thermal, sistemnya itu dia pakai pemanas. Pemanas. Dia Nggak tidak ada pakai tinta, tinta. nggak pakai tinta. Dia pemanas, tapi dia hanya berjangka ya 3 sampai 5 hari akan udah. Oh. Gitu, seperti yang di ATM. Oke. Yang ATM, stroke, karcis parkir Karcis. juga udah Iya, mulai banyak kan yang Ah. menggunakan printer thermal. Iya. Berarti ada kelebihan dan kekurangan ya. Iya. Jadi kita harus menyesuaikan dong. Menyesuaikan betul. Kita kebutuhan butuhnya kita. apa? Misalnya kayak printer thermal, lebihnya dia hemat kertas, Betul, hemat tinta. hemat tinta. Ah. Iya, nggak cuma budget tinta. Betul. Tapi kekurangannya kertasnya bisa hilang. Iya, betul. Tintanya hilang. Kalau yang kertas apa namanya, yang dot matrix, Matrix. kelebihannya bisa buat disimpan ya kan, warnanya. Betul. Tapi kekurangannya boros kertas dan juga boros tinta. Boros tinta. Oke. Jadi sesuaikan kebutuhan kalian apa, baru bisa dipilih. Dan ini tersedia di Kios Barcode ya? Duduknya? Tersedia. Oke, siap. Nah, hal standar hardware standar nih di dunia kasir selain printer ada apa lagi? Selain printer juga kita menggunakan juga scanner. Oke, scanner. Scanner banyak jenisnya nih ya? Banyak jenisnya. Oke, apa aja tuh? Iya, dari scanner sendiri ada yang tipenya duduk, yang table, terus juga ada yang pakai stand, terus juga beberapa interface scanner, ada yang menggunakan USB ataupun dongle wireless ataupun Bluetooth. Oh, jadi ada beberapa Ada pilihan beberapa, interface. iya. Sama dong, Iya. printer juga kan sejenis lah kayak gitu ya. Sejenis. Interface-nya macam-macam lah ya. Iya, betul. Tergantung kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan kalau yang jadi fokus nih, kalau saya sering lihat mas scanner kan ada yang kayak bentuknya tembakan ya, tembakan. Terus ada juga yang table. Itu juga sesuai kebutuhan dong. Betul. Apalagi gun kan banyak jenisnya juga kan. Ada Ah. yang bisa jauh, ada yang harus kabel. Jadi sesuai kebutuhan user juga kita tanyakan dia, contoh kayak dia di minimarket, yang kita kasihnya yang scanner yang kayak tembakan itu yang koneknya USB, karena dia kan pelanggan pasti ke kasir kan, Betul, tinggal betul. scan saja. Iya. Tapi contoh kalau misalnya perusahaan itu atau perusahaan yang dia pakai conveyor, biasanya scannernya itu harus dibutuhkan yang sensitifnya itu tinggi. Nah, itu biasanya yang table, dia garis lasernya itu dia Lebih lebar ya? lebih lebar kalau yang table itu, dan itu sensitif banget sih. Biasanya conveyor makanya itu jadi dia nggak suka ngitung berapa banyak stoknya. Jadi conveyor kan otomatis gerak, table taruh aja, otomatis ke scan ya. Otomatis terscan. Asalkan barcode-nya mengarah ke sisi scanner. Sisi scanner. Oke, betul. siap. Dan itu juga mempengaruhi harga pasti ya. Iya, Semakin betul. bagus fiturnya, semakin mahal dong harganya. Betul. Oke, dan ini Kios Barcode sedia juga semua Sedia jenisnya. juga, sedia juga. Oke. Dengan jenis yang banyak itu ternyata Kios Barcode cukup lengkap ya. Ada ini seperti ini merek, ada juga ya merek Asen ya. Merek Asen, iya. Oke, salah satunya yang terkenal mungkin merek Asen. Oke, ini selain ada scanner, ada juga printer, kurang lengkap nih kayaknya nih kalau tanpa satu hal lagi nih kalau buat alat kasir. Apa lagi tuh mas, satu lagi? Cash drawer atau laciwang? Laciwang. Laciwang lebih simpel ya berarti tipenya. Iya, lebih simpel. Biasanya ada berapa tipe tuh laci kasir itu? Laci kasir itu paling ada yang size-nya kecil, sama Kecil, yang besar. yang besar. Iya. Yang ini biasanya berapa? 4 bill coin ya? 4 bill coin. 4 bill Iya, coin. ya, segitu. Yang besar 5 bill coin. Iya, betul. Dan yang paling spesifikasinya lebih ke materialnya mungkin ya. Iya, betul. Dan Semakin bagus materialnya, semakin mahal. semakin mahal, betul. Oke, biasanya yang paling banyak dicari merek apa tuh mas? Merek Asen. Asen ya? Itu ada lagi gak merek yang lebih mahal gitu? Yang Secure Box juga. Secure Box. Iya, Oke, Secure Box. Tuh harga jauh banget kali ya. Jauh banget Dibandingkan harga-harga yang kan banyak nih laci kasir sekarang di online. Tapi speknya ya kadang plastik. Iya, Kita nggak tahu kan itu Nggak kan. tahu. Tapi kalau merek yang tadi mas sebutkan udah terjamin lah ya. Sudah terjamin. Kualitasnya. Oke.
Untuk ya, interface sendiri cuma ya sama saja dia RJ luas. Oke. Dan dia terkoneksi dengan printer kasir. Jadi ditenagain oleh printer. Oleh printer. Oke. Jadi kalau misalnya beli cash drawer jangan lupa beli printernya dong. Iya, betul. Nanti nggak guna. Iya, nanti biar sistemnya juga keluarnya langsung Ya otomatis. sebenarnya bisa aja sih pakai Bisa cash aja drawer manual. Cuman kan ada fungsi yang nendangnya itu ya. Iya, Dan iya. tenaganya dari si printer. Oke. Selanjutnya nih, itu kan spek standar lah kalau kita buka alat penjualan, alat kasir atau point of sale. Oke, point of sale ini kan menarik karena kebutuhan alat kasir itu lebih banyak digunakan untuk retail, baik yang nanti udah skalanya masih kecil, UMKM, maupun yang udah besar, banyak cabangnya atau banyak toko-toko lainnya. Maka diperlukan nih sistem point of sale biar terintegrasi alat-alat kasir itu. Yang mengintegrasikan point of sale itu biasanya ada aplikasi nih. Kios barcode, ada rekomendasi aplikasi gak sih? Ada. Biasanya kita dari kita itu menawarkan iPOS itu dia udah sistemnya udah semuanya bisa terintegrasi perangkat kasirnya. iPOS itu standar umum ya? Standar bisa digunakan di mana aja tuh? Bisa digunakan PC bisa. PC bisa. Android juga bisa. Android bisa. Oke. Terus kalau aplikasi lainnya ada dari sistem tapi di sistemnya cloud ya. Cloud system. Sistemnya cloud dan dia ke toko ada. Ini menarik nih, cloud system tuh gimana tuh? Kalau sistem itu ya, jadi sistemnya itu bukan di kita. Kalau misalnya iPOS kan dia sistemnya itu standalone, Offline. dan dia harus online. dan dia database-nya itu tersimpan di hard disk. Di hard disk perangkatnya. Ya, tapi kalau sistem cloud itu sistem database-nya itu dari pusat dan itu harus terkoneksi ke internet. Oke. Berarti lebih minim apa namanya? Kalau misalnya maksudnya jadi lebih terintegrasi ya. Lebih terintegrasi. Misalnya kita punya banyak cabang bisa dikonekin dalam satu cloud. Iya, Oke. betul. Jadi bercabang-cabang dan misalnya mau ngeliat dari dimanapun gitu di handphone misalnya dimanapun itu bisa ngecek langsung laporannya saat waktu itu juga real time. Misalnya kan kita gudang cuma satu, tapi yang jual banyak nih se-Indonesia. Iya. Bisa ngecek dengan hal yang sama ya. Betul, gudangnya sama. dan itu bisa dibikin cabang-cabang. Oke, itu mungkin kelebihannya. Aplikasinya apa? Ke toko. Oke, ke toko. Tapi selain itu juga kita udah banyak ya kenal aplikasi-aplikasi seperti Mocha, Firewall, itu aplikasi-aplikasi point of sale yang terkenal. Dan untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut, jangan lupa untuk gunakan hardware alat-alat kasir. Betul. Oke, siap. Selanjutnya, tadi kan kita udah jelasin ya, banyak banget jenis-jenisnya. Walaupun kita rangkum jadi 3 kebutuhannya, ada scanner, ada printer, ada juga yang namanya cash drawer. Oke, dari printer ini saya lihat kan banyak. Apakah ada kertas khusus gitu untuk menggunakan printer dari alat-alat kasir? Apa gimana nih? Kalau dari printer kasir paling dari size ukurannya aja, ukuran sama juga jenis kertasnya, Jenis yang kertas. thermal atau Yang tadi disampaikan dot iya, matrix. matrix yang berangkat-angkat. Beda jenis kertas ya. Beda jenis Kalau kertas thermal kan dipanasin ya. Panasin, betul. Bener ya? Oke. Ini kan suhu nih nggak enak nih kalau salah. Nah, terus kalau yang dot matrix kertas biasa HPS ya. Tapi ada rangkap, warnanya beda-beda ya kan. Betul. Oke. Kertas. Terus ada lagi gak sih sebenarnya yang kebutuhan yang barang habis pakai itu di alat kasir yang kita mesti tahu nih biar kita bisa antisipasi sebelum memilih jenis alat-alat kasirnya, kita harus tahu apa aja sih yang bakalan kita pakai. Kayak tadi kan kertas, terus ada apa lagi nih? Iya, kan dari kebutuhan kita kan biasanya ada beberapa item yang belum ada barcode. Oh iya, benar. Nah itu kita bisa cetak sendiri barcode. Nah itu printernya sendiri khusus. Oh. Itu printer barcode. Printer barcode, printer label ya. Printer Berarti yang misalnya kita punya produksi barang sendiri. Iya. Produk kita mau kita label ini karena udah banyak nih. Iya. Biar mempermudah juga kan. Iya. Betul. Oke, buat trackingnya lebih mudah dong. Betul.
Dan printer barcode atau label itu bisa digunainnya selain itu ada lagi nggak kegunaan lainnya? Ada, itu juga bisa ngeprint untuk ngecetak, misalnya kayak penjualan langsung di marketplace misalnya. Oh iya kayak di Tokopedia, Shopee, lain-lain itu kan keluar invoice-nya kita bisa cetak lewat label. Jadi lebih simpel ditempel. Iya, lebih simpel ditempel. Oke, dibandingkan daripada kita biasanya kan ngeprint pakai printer biasa, kita gunting, kita lakban ya kan. Udah gitu kertasnya belum tentu tahan air kan. Iya, Kalau label itu banyak kan jenisnya ya. Label banyak jenisnya. Ada yang dari kertasnya sendiri ya. Kertas sendiri itu juga bermacam-macam. Ada yang kertas biasa, kertas label biasa, ada yang tahan air, terus tahan panas dan anti sobek juga ada. Oh, itu namanya Yupo ya? Yupo. Iya. Oke. Yupo kalau yang biasa ya Semicot. Berarti kalau kebutuhan kayak gini tuh lebih seringnya custom ya, jarang stokan. Jadi mesti dikontak dulu. Betul. Dan kita tanyakan dulu sesuai kebutuhannya kayak gimana. Contoh dia usernya itu frozen food dan dia harus disimpan di kulkas itu kan air ya, basah atau es gitu. Jadi dia harus bahannya itu anti sobek dan anti air. Oke, siap. Kalau di printer barcode itu metode ngeprintnya apakah sama menggunakan kayak printer kasir kan, printer thermal misalnya, ngeprint aja gitu atau ada cara khusus atau kayak dot matrix? Paling untuk cara ngeprint ya, untuk printer barcode sendiri dia memakai software tersendiri ya. Itu ada yang umum ya, bartender. Biasanya untuk desain kita sendiri, seperti kita. Jadi juga bisa terdeteksi dengan Excel. Jadi dia lebih mudah penggunaannya dan jadi item-itemnya bisa langsung di print gitu. Oke, siap. Terus juga kalau banyak macam-macam ya, ada TSC, ada G-printer, ada Postek. Kan kalau Postek sendiri dia punya sama sendiri versi khusus ya? Iya. Oh iya. Post label, dan kalau misalnya G-printer ada labelnet. Oh iya. Tapi nggak menutupi menggunakan aplikasi lain bisa ya? Bisa. Oke. Dan kayaknya rumit ya printer barcode itu sebenarnya apa sebenarnya gampang? Sebenarnya gampang sih. Gampang ya, asal sering aja kali ya. Iya. Sering nonton video case barcode. Oke, paling terus penggunaannya gimana tuh ngeprintnya? Metodenya thermal apa dot matrix apa gimana? Printer barcode. Kalau printer barcode dia kan memakai ribbon. Nah, ribbon itu semacam tinta. Tapi kan printer banyak ya tinta-tintanya, ada yang pakai pita, ada yang pakai infus. Itu kan tinta yang 4 itu biasa pakai printer biasa. Terus juga ada ribbon. Nah, ribbon ini dia seperti tinta juga tapi dia gulungan dalam bentuk gulungan kertas. Oke. Dan itu sekali pakai itu akan dibuang setelah banyak gulungan. Tapi bisa gak kalau nggak pakai ribbon? Bisa, dan itu pakai direct thermal. Oh, jadi ada 2 metode ya? Ada 2 metode. Dan tapi nggak semua printer bisa ya? Nggak semua printer bisa. Berarti mesti kalau mau beli harus tanya-tanya dulu dong. Iya, printer ini bisa kan nih? Siapa tahu kan kalau lagi kepepet nggak ada ribbon, ya udah langsung aja direct thermal kan enak tuh kalau misalnya bisa 2 metode ya. Betul. Oke. Paling segitu aja kali ya video kita di episode kali ini, sharing session bersama Kios Barcode. Kita udah jauh-jauh nih main ke Kios Barcode, ke kantornya Kios Barcode ya kan, bikin video collabs. Nanti kita akan ada video collab selanjutnya di channel Kios Barcode. Langsung aja kunjungin channel Kios Barcode, nanti di link deskripsi di bawah. Terus jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Tetap di Sobi Kasir, sahabat pintar solusi.